Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Perekonomian Indonesia kelas Manajemen C akan memaparkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia, video pembelajaran ini juga memberikan manfaat khususnya bagi kami dalam memahami Indeks Pembangunan Manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Alif Rahman, selanjutnya ada Agung Herdiana, dan yang terakhir ada Lucy Lucianti. Kesempatan kali ini ada 3 pokok materi yang akan kami sampaikan yang meliputi perkembangan IPM Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2020, pencapaian kapabilitas dasar manusia, dan yang terakhir ada pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota. Perkembangan IPM Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2020. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, diantaranya umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Yang pertama ada umur panjang dan hidup sehat. Ini digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada standar hidup yang layak. Ini digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Nah, ini merupakan pemaparan umum mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan IPM Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Perhitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. Kecuali tahun 2020.
IPM Sumatera Barat menurun untuk pertama kalinya dari 72,39 menjadi 72,38 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,8% per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai tahun 2016. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencapaian kapabilitas dasar manusia. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Terlihat jelas bahwa rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya berdasarkan komponen-komponennya. Yang pertama berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur harapan hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, Sumatera Barat telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,88 atau tumbuh sebesar 0,27% per tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Sumatera Barat hanya sebesar 67,5 tahun. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 68,7 tahun. Dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,5 tahun. Nah, itu merupakan IPM berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya berdasarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh 2 indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, harapan lama sekolah di Sumatera Barat telah meningkat sebesar 1,8 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 0,86 tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,4% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Sumatera Barat telah mencapai 14,2 tahun. Yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2 atau D3. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,01% per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik pada tahun 2020. Secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 8,9 atau 9 tahun, hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 atau setara dengan kelas 3 SMP. Yang terakhir yaitu berdasarkan komponen dimensi standar hidup layak. Dimensi terakhir yang mewakilkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Barat mencapai 10,73 juta per tahun. Ini merupakan
penurunan pertama dalam 10 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, sehingga terjadi penurunan pendapatan yang diikuti oleh rendahnya laju inflasi. Hal inilah yang menjadi penyebab utama menurunnya komponen pengeluaran per kapita. Nah, itu merupakan pemaparan mengenai pencapaian kapabilitas dasar manusia dilihat dari 3 komponen. Kita akan membahas pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota. Karena pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota menjadi aspek yang penting dalam indeks pembangunan khususnya pada Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota cukup bervariasi. Hal ini bisa dilihat pada peta persebaran IPM Provinsi Sumatera Barat, di mana warna biru menunjukkan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, warna hijau menunjukkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, dan warna kuning atau oranye menunjukkan indeks pembangunan manusia yang sedang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat data IPM Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat berikut ini. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten atau kota. Selama periode 2010 hingga 2020, secara rata-rata seluruh kabupaten atau kota mengalami penurunan IPM. Pada periode ini, tercatat 3 kabupaten atau kota dengan pertumbuhan pembangunan manusia yang masih positif dan paling cepat, yaitu Kabupaten Pasaman Barat 0,411%, Kota Sawah Lunto 0,34%, dan Kota Pariaman 0,26%. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman Barat didorong oleh dimensi pendidikan dan kesehatan, begitu juga untuk Kota Sawah Lunto. Sementara itu, Kabupaten 50 kota ini mengalami penurunan sebesar 0,29%, tercatat paling lambat selama tahun 2019-2020. Nah, itu merupakan pemaparan mengenai IPM Sumatera Barat. Adapun kesimpulan yang akan kami sampaikan diantaranya pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sumatera Barat mencapai 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah sebesar 0,01% dibanding tahun 2019. Bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,47 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibanding tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,02 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibanding dengan tahun 2019. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,99 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, masyarakat Sumatera Barat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,73 juta rupiah per tahun. Lebih rendah Rp192.000 dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.